Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A, A1 sampai A100 bebas latihan SMA 2018. Kerjakan mulai. Ada 5 tempat makanan, waktunya dari suatu tempat ke satu yang lain segitu. Dia ingin buat 2 tempat di antara itu agar bisa jadi tempat berlindung ketika ada masalah. Mereka ke tempat yang terdekat membangun rumah dengan waktu penyelamatan sekecil mungkin untuk mencapai salah satu rumah. Misalkan dibangun di satu, berarti yang kedua butuh 16 menit ke sana, yang tiga butuh 6 tambah 16 ke sana, dan seterusnya. Pilih 2 lokasi di mana dibangun agar dari manapun ya sekecil mungkin jaraknya, waktunya. Yang 16, 68, 22 yang terbesar berarti sebaiknya ditaruh di 5 supaya tidak ada yang butuh berjalan 22 menit. Setelah itu tinggal antara ini mau terletakkan di mana, apa di 3 apa di 2. Kalau di 3 dari belakang jauh, kalau di 2 16 dan 14 tuh, berarti 2 dan 5. Dia lompat 1 sampai 8. Aturannya itu kalau dibilang 2L berarti 2 left, 2 ke kiri. Kalau 3R 3 right ke kanan. Diam kalau dia 0 berarti itu berakhir tempatnya, di situ berhentinya. Dimulai dari manakah agar setiap peta ditandai sekali, dilewati sekali, dan berhenti di yang di 0. Kita start dari mana, berhentinya di situ. Berarti lihatnya dari akhir saja. Kalau kita start, kalau ditanya dari mana startnya kan banyak pilihan, tapi kalau ditanya dari mana akhirnya cuma satu. Terus kita melangkah mundur. Yang bisa sampai kemari siapa? 2L, 3R, 1R, bukan 3R, 1R, 3L bisa 3 langkah ke belakang. Berarti dari sini sebelumnya adalah 7. Yang bisa ke 7 yang mana? 1R, 1 ke kanan ini. Yang bisa kemari siapa? 2 left dari sini. Yang bisa kemari 3R dari sini. Yang bisa ke situ siapa ya? 3R ya ini. Iya, dia bisa ke situ. Dari mana taunya? Ya kita coba satu persatu. 2 tidak, berarti yang ini. Untuk bisa kemari yang ini, untuk bisa kemari yang ini, untuk bisa kemari sudah semua belum? Yang di kanan sudah, yang di kiri sudah, ya sudah semua. Berarti dari 3. Antrian mobil, dia ada jalan panjang, parkir, cuma bisa mundur, jalannya sempit. Boleh orang parkir, dia supaya jangan ada terblokir, terhambat, dibuat jadwal kapan harus pergi. Setiap pagi mobil yang harus pergi harus keluar sebelum yang lainnya masuk. Siapa yang parkir di akhir Jumat, pagi-pagi Senin tidak ada yang keluar, yang masuk 2 Ari Bob. Kemudian Selasa keluar 1, keluar Bob, tinggal Ari. Masuk 3 semua, berarti orangnya ada 4 sekarang, Ari, Kati, Ben Roy. Kemudian keluar 2, Ben Roy keluar. Masuk 1 Desi, tinggal Ari, Kati, Desi. Besoknya nggak ada keluar, masuk 2, masuk ini lagi. Kemudian keluar 3 Rosa, Vina, Desi keluar, masuk Vino, tinggal Ari, Kati, Vino. Ari, Kati, Vino, dicoba saja. Ada 2 kios menjualan es krim 4 warna. Dia buat dengan aturan seperti ini, mulai dengan corong, kemudian ambil warna apapun dan tambahkan 2 warna itu, 2 buah, yang 2 kali maksudnya. Tambahkan 1 warna yang beda. Kalau sudah cukup berhenti, kalau tidak ulang lagi dari awal. Berarti 2 yang sama, kemudian 1 yang beda. Ulang lagi, 2 yang sama, 1 yang beda. Ini 2 yang sama, 1 yang beda. Kemudian 2 yang sama, 1 yang beda. Walaupun ini kelihatan 3, tapi dia 2 yang sama, 1 yang beda. 2 yang sama itu maksudnya 2 buah, ya 2 buah hijau Tosca ini, walaupun sama dengan yang sebelumnya, tapi itu dihitung masalah baru,
jadwal baru. 2 1 kemudian 2 yang sama. Ini tidak sama, bukan 2 yang sama berikutnya. 21 21 gitu maksudnya. 21 21. Ini 21 21 21 21. Ini 21 11 berarti bukan. Pilih pengangkut barang, dia pakai itu sudah malam cuma bisa naik 2 kali, sekali jalan 30. Coba disusun supaya bisa naik 30. Lift pertama yang mana, lift kedua yang mana. Pilihannya ini yang mana yang bisa maksimal. 9912 9912 23582 9912 berapa tuh? 30 ya. 235 10 tambah 20 30 juga. Bisa nggak di sini? 999912 kemudian 345 235 kemudian 812 ya bisa, berarti bisa tuh balik-balik sini. Udah gitu. Diagram berikut menunjukkan pertemanan antara barang-barang. Dia berteman kalau dihubungkan satu garis. Mereka pesta. Setiap pasangan satu diantaranya harus bawa kado ke yang lain. Satu kasih ke yang lain. Ditanya berapa yang di angka ini menunjukkan berapa yang bisa dibelinya. Siapa pasangan temannya, siapa yang membeli kado untuk temannya. Dia cuma bisa beli sebanyak yang harus dibelinya, sebanyak yang harus dikasihnya. Nama di kolom pertama adalah yang membeli kado, yang kedua adalah siapa yang akan menerimanya. Maksudnya seperti ini, misalkan Jill bisa kasih ke 2 orang, tapi dia ada 5 pilihan ke siapa dia kasih. Si Bob 0, dia nggak perlu kasih ke siapa-siapa. Si Sue kasih 3, berarti dia harus ke sini, dan ke sini, karena pilihannya cuma itu. Si Ted 1, dia kemana, salah satu, apakah ke Jill, apakah ke Kim. Lihat yang pasti saja, yang harus saja. Misalkan mulai dari Sue cuma 3 dan harus 3-3-nya. Sue harus kasih ke Bob, Jill, Kim. Sue harus kasih ke Bob, Jill, Kim. Apalagi yang harus Tom cuma punya 2 kawan dan harus kasih ke keduanya. Tom ke Anna dan Jill. Tom ke Anna dan Jill. Tom ke Anna dan Jill. Ya udah, yang wajib ya. Kemudian apalagi, Bob tidak memberi ke siapa-siapa, dia harus menerima. Berarti dari Sue 1, Anna harus kasih ke Bob. Kenapa? Karena Bob tidak bisa kasih ke Anna, Bob kan 0. Kalau Anna kasih ke Bob, dia cuma bisa kasih 1, berarti dia nggak bisa kasih lagi ke siapapun. Berarti dia cuma bisa menerima sekarang. Bukan itu. Dia tidak bisa lagi kasih ke Tom, Jill, dia cuma bisa kasih ke Bob. Berarti tadi si Tom sudah kasih ke Anna. Kemudian gimana lagi ya? Sue sudah kasih ke Kim. Sebentar, kok saya jadi bingung juga. Arah kasih Sue kasih 3 ke atas ke Bob, Jill, Kim. Kim kasih 1 Anna kasih 1 ke Bob. Dia cuma bisa menerima sekarang. Dia dapat dari Tom. Kemudian Jill kasih 2 ke siapa? Jill kasih ke Anna. Kenapa? Di panah ini Anna tidak bisa arahkan ke Jill, cuma bisa Jill arahkan ke Anna. Sedangkan antara Jill dengan Sue sudah ada dari Sue ke Jill, berarti Jill nggak perlu lagi penuhi garis yang di situ antara Jill dengan Sue. Berarti Jill kasih ke Anna 1 lagi ke siapa? Antara Ted dengan Kim. Siapa yang kita kasih? Ted kasih 1, Kim kasih 1. Antara Kim kasih ke Anna, tunggu dulu. Jill bisa kasih 1 lagi. Dia bisa kasih ke Ted atau ke Kim. Kim cuma bisa kasih 1. Itu antara Jill ke Ted ke Kim ke Jill. Bisa meningkar nggak ya? Coba sebentar dulu. Jill ke Anna dulu.
Jill ke Anna, kemudian antara Jill, Kim, dan Ted gimana caranya sekarang? Panah. Ted kasih 1, bisa nggak ya Ted ke Kim, Kim ke Jill, Jill ke Ted, atau Ted yang ke Jill, Jill ke Kim, Kim ke Ted. Bisa aja lah, setidaknya yang lain udah banyak yang betul. Berarti Ted ke Jill, Jill ke Kim, Kim ke Ted. Ted ke Jill, Jill ke Kim, Kim ke Ted. Ya udah. Ada papan dengan 4 koin digambarkan seperti ini. Pada gambar 2, koin ini digambarkan dengan lingkaran. Jika 2 buah koin berada pada baris dan kolom yang sama, maka digambarkan sebuah garis menghubungkan kedua koin tersebut. Tidak ada garis lain dalam diagram selain tidak ada garis lain kecuali yang seperti itu. Dari sini bisa dilihat si B punya 3 karena dia sebaris dengan A, D, dan C. Si A punya 2. Kenapa? Karena dia sebaris sekolom dengan B dan D. Walaupun dengan D dia berlompat, tapi masih dihitung sebaris, masih dihitung sekolom. Walaupun A melompati B baru ke D, tetap dianggap berhubungan karena dia masih dalam satu kolom. Berarti seperti ini gambarnya. Sedangkan si C cuma kena dengan B, si D kena dengan B dan A. Nah seperti ini apa jadi gambarnya? Yang paling kiri ini ada 6 buah. Yang paling kiri berapa kawannya? Di baris ada 2, di kolom ada 1, dia kawannya 3. Yang di sudut kanan atas juga sama, sudut kanan bawah sama, kawannya sama-sama 3. Yang di tengah kawannya berapa? 3 juga, kiri kanan dengan di bawah. Yang di bawah juga 3. Berarti semuanya kawannya 3. Mana yang semuanya kawannya 3? Yang B. Semua punya 3 cabang. Semua punya 3 cabang. Ada akan menari pasangan, ada 6 penari itu A, B, C, D, E, F. Mereka menari pasangan seperti itu. Dia tarian berantai. Berantai artinya kalau ada 2, salah satunya tetap tinggal di panggung. Misalnya A dengan E, dan berikutnya E dengan C. E nya masih ada, atau kalau nggak ada E harus A yang tinggal. Penari mana yang tidak boleh dijadwalkan pada tarian pertama karena akan menyebabkan tidak bisa membuat pertunjukan tarian berantai. Seperti di buku ini dibuat grafiknya, graf itu hubungan antar atau bisa juga kita tulis di kertas, kita bandingkan antara A, B, C, D, E, F, mana yang paling sedikit artinya kemungkinannya lebih kecil. Kalau kita hitung-hitung yang lain ada 3 atau 4, sedangkan si C itu cuma ada 2. Arti kata ya si C jangan dijadikan pertama, berarti dia cuma punya 1 kali lagi dia boleh tampil. Berarti kan tidak terbatas. Ya itu maksudnya, keterbatasan saya cukup. Dia robot tanam pohon, perintahnya begitu: maju mundur kiri kanan, tanam ulang, stop. Ada 16 lokasi, sisinya 8 meter, berarti antar pohon itu, antar jaraknya itu 2 meter. Antara bulat-bulat ini 2 meter jaraknya. Dia mulai dari kiri bawah, seperti panah. Dia harus dimatikan setelah sebuah pohon setelah selesai semua dia matikan. Setelah dia menanam, dia bisa maju sepanjang garis-garis pada gambar. Program mana yang membuatnya menanam semua pohon seperti yang diharapkan itu? Ini ada ulang, ada start, ada stop, ada ulang, ada maju, tanam. Ulang itulah yang namanya berulang-ulang. Jadi kalau kita karang sendiri gimana? Pertama dia di sini berarti dia tanam dulu, terus dia maju, dia tanam, dia maju, dia tanam, dia maju, dia tanam. Kemudian apalagi dia ke kanan, berarti belok kanan, maksudnya hadap kanan, terus diulang lagi. Jangan gitu. Tanam, maju, tanam, maju, tanam, maju, tanam, maju, belok kanan, tanam, maju, tanam, maju, tanam, maju, gitu lah kira-kira. Apa yang gimana cara dapatnya? Dia ada berulang di dalam berulang. Pertama dia majunya terus 2 karena 2 meter. Yang maju 1 jelas salah.
Kemudian maju dulu atau tanam, maju dulu atau tanam dulu, maju dulu atau tanam dulu. Kalau dia maju dulu, dia ngelewatin yang pertama, mungkin bisa dimasukin yang terakhir. Kemudian dia belok ke kiri atau belok ke kanan. Kalau yang ini, yang pilihan kedua itu dia ulangi 4 kali, maju dulu 2 langkah, tanam. Berarti gini maksudnya, maju 2 langkah. Oh, dia majunya ke atas dong ya, maju 2 langkah, Kak. Tanam, kemudian dia disuruh ke kiri, jelas salah, dia harus belok ke kanan tadi. Berarti tinggal ada ini pilihannya. Dan ini juga disuruh belok ke kiri juga salah, berarti cuma ini pilihannya. Kenapa yang atas salah? Karena majunya 1 meter, terusnya 2. Dia harus kerja jam 8. Kalau setiap 15 menit terlambat bayar 10.000. Kalau tiba 15 tidak apa-apa, kalau 20 kena 10.000, 21 10.000 juga tetap. Nanti setelah 15 menit kedua di 30 baru kena 20.000. Dia baru bangun, dia baru sampai di stasiun 808. Mana yang harus diambil supaya walaupun terlambat tetap paling murah dendanya, atau kata denda dan bayar tiket maksudnya. Kalau cuma denda saja ya yang paling cepat kita pilih kan. Yang paling cepat apa? 12 menit setiap 20 menit. Berarti kan dari jangka 4 ditambah 12 di angka 32. 32 kena denda baru 2 kali, cuma kena 20.000. Tapi dia bayar 20.000 untuk tiketnya, dia total bayar 40.000. Ada yang lebih cepat enggak? Coba ya satu-satu. Setiap 5 menit, tapi jalannya 40 menit, jauh sekali. 40 menit, setiap 5 menit berarti dari angka 20 tambah 40 jadi 50. 50 udah kena 3 kali denda, ada 30.000, 35. Yang 30 ini bilang coba satu-satu, sabar aja. Mulai pukul 6 setiap 10 menit, berarti di angka 2. Setiap di angka 2 mulainya berjalan 30 menit sampainya di 40. Baru kena denda 2 kali 30.000, 20.000 tambah 10.000, 30.000, lebih murah. Yang terakhir setiap 15 menit, berarti di sini jalannya 20 menit, berarti di sini kena 2 kali denda, bayarnya 15. Wiri dengan cepat sama-sama 2 kali denda, tapi Wiri cuma bayarnya 10.000, berarti yaitu yang totalnya paling murah. Ini ada 14 akses point. Ada key point kalau dia rusak menyebabkan yang lain tidak berfungsi. 9, misalnya yang 9, mana 9 ini, kalau dia rusak maka 11 rusak. Ini 11-nya kan terpencil, tidak punya sumber lain. Bayangkanlah kayak pulau terpencil. Akses point mana saja yang merupakan key point. Select one or more, bentuknya peta, berarti bisa pilih banyak-banyak. Kalau bentuknya bulat cuma boleh pilih satu. Yang mana yang apa ya, titik penting lah gitu. Kalau dia putus semua yang lain. Tadi udah jelas jawabannya adalah si 9 katanya, karena yang 11 tergantung sama dia. Warnanya kurang tebal ya. Oke, kita lihat dari satu nggak penting karena ada yang lain. 2 nggak penting. 3 kemari masih ada dari sini. Maksudnya gitu. 3 penting kenapa? Misalkan dia pegang 4 ada kawan yang lain nggak masalah. Pegang 10 ada yang lain nggak masalah. Pegang 2 ada yang lain, berarti nggak penting. Di 4 nunjuk ke 9 nunjuk ke 11, sedangkan 11 itu nggak nunjuk kemana-mana, berarti 11 tergantung 9 tergantung 4 dan 9 sama-sama key. Kalau 4 putus, 9 putus, 11 putus. 5 juga key, dia cuma bisa bersambung, dia ngambil dari 2. Sebentar, dia ngambil dari 2, kalau dia putus ini yang bawah-bawahnya putus semua. 5 juga key, apakah 2 juga key? Ya 2 juga key ya, kalau dia putus 5 nya juga putus, salah saya tadi berarti ya. Ya, ketika lihat 2 kita lihat 1 yang nggak masalah, 3 nggak masalah, tapi 5 masalah, berarti 2, 5, 4 sama 9 udah masalah, udah memerlukan key. Lihat lagi yang lainnya. 6 key nggak? Kalau dia putus
8 dengan 7 masih bisa dapat supply dari 5. 6 bukan key. 7 8 bisa tidak key karena 6 7 bisa dapat dari yang lain. 7 key enggak. 7 key kalau dia putus 12 13 14 enggak dapat apa-apa. 12 key bukan. Enggak, karena bisa lewat 13 14 juga bisa lewat yang lain. Berarti yang key apa aja? 2 4 9 2 4 5 9 dan 7. 2 4 5 9 dan 7. Susah sekali soalnya. Udah. Aduh, apa ini? Disuruh pilih berdasarkan peraturan ini, baca aja nanti ya. Yang mana? Yang ini. Bisa dilihat satu-satu, tapi bisa dilihat mana yang paling beda. Yang paling beda di sini yang ada antara A B C D yang paling menentukan apa, bisa kita cek bahwasanya kalau itu benar pasti si ini atau pasti bukan si ini. Coba cek yang keempat. Kalau yang keempat ini hitamnya ada, di sini ada, di sini ada, di sini nggak ada. Atau gimana cara bacanya enaknya ya? Atau dilewatin juga nggak apa-apa. Baca dari cari yang hitam-hitam saja juga bisa. Cari yang hitam-hitam saja berarti apa? Berarti ini yang di daerah 1 berarti paling kanan atas. Yang ketiga dan keempatnya hitam, paling kanan atas ketiga dan keempatnya hitam. Ini kanan atas 3 dan 4 hitam, sini bukan, sini iya ya, ini maksudnya bagian sini bagian 1, kemudian 1 2 3 4 bagian bawah sini. Nah, daerah sini itu nggak kelihatan ya di kursornya ya, dia hitam semua katanya. Ini bukan hitam semua, ini iya hitam semua, ini bukan, ini bukan. Ya udah jelas berarti B. Lihat dari kuncinya di sini. Dia ini peta yang di sini, gimana bilangnya ya, pokoknya di situ lah, lihat aja di bukunya. Udah, dia kumpulkan kata disambung-sambung berdasarkan huruf, berdasarkan ujung, ada panah-panahnya. Berapa kata maksimal yang bisa dia buat, ada berapa kata tersedia, tidak bisa diulangi. Ada 3, 9, bisa dapat 9 semua enggak? Coba aja, mulai dari manapun. Dia pasti perhatikan would sama win itu cuma ada panah menuju ke dia dan tidak ada jalan keluar lagi. Berarti kalau sampai ke situ berhentilah dia, tidak ada jalan lain. Ini ada tanda berulang di willow, tapi kan dibilang cuma boleh 1 kali, berarti nggak manfaat itu. Ya udah, coba saja misalnya dari willow, kalau 1 langsung ke wood berarti langsung berhenti. Willow ke wool udah 2, wool ke lumber 3, ke racket 4, ke log 5, ke now 6, ke win habis 7. Bisa dapat 8 enggak? Coba aja satu-satu. Log ke kiri habis, log ke wool 1 2 3 4, mana lagi, 5 6 7 8. Bisa. Jangan mulai di willow. Kenapa? Karena win itu yang terakhir, dan yang kedua dari terakhirnya adalah salah satunya willow, jadi jangan diambil. Sebenarnya willow log jauh juga jangan diambil sih, tapi log jauh masih ada jalan lain. Pokoknya 8 bisa, tapi ini sebenarnya nggak akan keluar lagi soalnya, tapi kira-kira idenya seperti itu. Dan soal yang nomor ini yang sering keluar, dari berapa banyak jalan cari jalan yang paling singkat atau jalan yang paling murah. Sini dibilang cari jalan dari hamper ke mark. Kamu boleh belok di bulat-bulat ini tapi tetap bayar penuh. Misalkan kayak dari B ke C, dia ngambil jalan yang B ke F, bayarnya 18, kemudian ngambil jalan AC, bayarnya 6, berarti totalnya 24. Jalan BF dan jalan AC dapatlah dari B ke C, seperti warna kuning itu. Sekarang untuk dari hamper ke mark, jalan apa kita ambil? Pertama dia harus ambil 13, kemudian antara 7, 21, 11 atau 6. Mana jalan mudahnya, mana jalan yang paling murah? Coba saja ke A, kemudian ke C, kemudian ambil C ke F tapi belok
ke D kemudian ke mak, bisa nggak? 13 tambah 6 tambah 9 tambah 13, 26 tambah berapa tuh? Tambah 15 ya, bener nggak sih? 12, 21, 28, 41. Aduh, udah nggak pas hitungannya, tapi coba dihitung baik-baik nanti cara kerjanya gitu pokoknya. 6, 9, 15, 22 tambah 6, 28 tambah 13, iya 41. Ini dia kerja ada urutan-urutan seperti ini. Dia coba cari yang paling efektif, yang waktu yang paling dekat. Yang paling efektif gimana? Paling efektif waktu paling pendek bagaimana cara carinya? Coba dijumlahkan semua 2, 3, 5. Ini kan dia ada slot-slot waktu. Kalau bisa diatur sebaik mungkin berarti yang terbaiknya itu adalah setengah dari yang waktu ini. Kenapa setengah? Karena ada 2 orang yang ngerjakan. Totalnya berapa? 2, 3, 5, 7. Berapa itu? 17. Iya 17 ditambah 29. 37 tambah 9, 46 dibagi 2, 23. Bisa nggak 23? Tadi dibilang dia bisa kerja dari mana? Bisa lompat-lompat kerjanya. Nggak harus dia boleh berurutan, tapi setelah dari 2 nggak harus langsung dari A, nggak harus ke E, bisa lagi mundur lagi ke B yang kecil, tapi tidak bisa membuat F sebelum membuat C gitu maksudnya. Berarti diatur aja sampai 46 bagi 2, 23 sudah selesai. Dapat benar nggak sih? Eh, mundur ya udah kayak semua selesai. Ada yang salah, satu. Mana yang salah ya? Itu kayaknya yang tet ini kayak salah. Betul. Ya ini Ana sama Jill ketukar. Tom, Ana, Jill. Kenapa Tom, Ana salahnya? Tom, Ana, Jill. Gak tahu kenapa salah. Seharusnya Tom, Jill, Ana. Ya sama aja. Ana Jill dengan Jill Ana kan sama. Programnya yang salah. Ya udah yang lain berarti betul semua berarti, alhamdulillah. Ya udah bagus. Kira-kira seperti itu kerjanya besok. Baik-baiklah, mudah-mudahan senang-senang dan bisa. Bismillah, jangan lupa ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.